Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Anissa. Saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya dalam bidang fashion, yaitu yang berkolaborasi dengan Paja Tailor. Nah, di sini saya sudah mengajukan mungkin ya presentasi saya mengenai bisnis plan saya kepada produk Paja Tailor tersebut. Nah, Paja Tailor ini merupakan bisnis yang berada di Tasikmalaya, hanya ada di Tasikmalaya mungkin ya, tidak ada cabangnya, mungkin belum ada, mungkin nggak tahu. Nah, tapi di sini sudah tertera bahwasannya ini adalah dari Tasikmalaya karena dalam chatnya juga tertera bahwasannya ini dari Tasikmalaya. Kemudian kita akan mempelajari dulu mungkin latar belakang dari brand ini. Di sini Paja ya. Faja itu nama berasal dari nama anaknya, jadi anak dari perusahaan ini mungkin ya, bisnis ini, yaitu Nadia Fatimatu Zahra dan sering dipanggil dengan Faza, jadi mungkin dia menisbatkan kepada anaknya. Kemudian Faza ini juga diambil dari bahasa Arab yang artinya beruntung. Nah, di sini kenapa? Karena dengan adanya bisnis ini bisa menjadikan seorang beruntung, baik penjual ataupun seseorang beruntung dalam bidang jual beli mungkin ya, karena baik penjual atau pembeli itu saling menguntungkan kedua belah pihaknya. Nah, dan ini adalah selaras dengan prinsip jual beli dalam Islam, mungkin karena di sini kemudian tailor juga bisa berarti mencakup segala hal yang berhubungan dengan kain atau berhubungan dengan menjahit. Nah, jadi mungkin jika diperluas lagi dalam Paja Tailor ini tidak hanya busana mungkin ya, mungkin bisa aja yang dalam yang menggunakan proses menjahit juga dimasukkan gitu. Nah, atau dijadikan produknya gitu. Nah, dan di sini juga dalam hal ini juga membuka lapangan bagi orang-orang yang memiliki ide dan berkolaborasi dengan pihak yang memiliki ide atau inovasi atau kreativitas dalam hal ini. Nah, di sini kenapa membuka lapangan gitu, karena di sini juga bisa diajak berkolaborasi gitu. Jadi jika kita misal mempunyai ide mengenai model-model terhadap baju yang bisa atau baju atau busana yang menginspirasi, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Paja Tailor ini, karena di dalam Paja Tailor juga itu terdapat seperti brand-brand, namun brandnya itu berkolaborasi dengan orang lain, seperti ada Paja Tailor by DST Nur Hidayah, berarti itu berkolaborasi dengan DST Nur Hidayah, nama DST Nur Hidayah. Nah, kalau berarti jika dengan saya mungkin akan namanya menjadi Paja Tailor by Aul Arashi. Nah, dalam hal ini semua perusahaan pasti mempunyai visi dan misinya kan. Nah, di sini visi dari Paja Tailor by Aul Arashi yang akan saya buat mungkin ya, yang akan saya presentasikan mengenai visi ini, meningkatkan minat bangsa dengan melestarikan salah satu warisan bangsa, yaitu batik dalam bidang fashion. Jadi dalam bidang fashion ini saya mencoba akan melestarikan apa yang menjadi warisan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya mungkin adalah batik. Jadi, nah, bagaimana untuk langkah-langkah supaya visi itu tercapai? Yang pertama, menggunakan model yang baru untuk meningkatkan selera pemakaian gitu. Kemudian menggunakan desain kekinian dan mengikuti tren tanpa menghilangkan unsur warisan budaya. Salah satu warisan budaya itu batik. Kemudian memberikan barang dengan kualitas bagus juga terjangkau. Pasti ini adalah dari misi dari Paja Tailor tersebut ya, karena dalam Paja Tailor itu barang yang akan dibelikan atau bahkan barang yang akan dijualkan itu merupakan barang yang berkualitas atau bahan yang berkualitas jika dari segi kain. Kemudian memberikan
memberikan kepuasan batin terhadap pembeli tentunya, kemudian memberikan kenyamanan dalam ukuran terhadap pembeli. Nah, kenapa? Karena di sini pajak tailor itu merupakan bisnis dalam bidang fashion yang ingin memberikan kepuasan terhadap pembeli, diantaranya itu memberikan kenyamanan dalam ukuran. Nah, dalam ukuran ini terkadang kita juga bisa membuat ukuran-ukuran yang pas dengan badan kita gitu. Jadi tidak universal gitu ukurannya, tapi kita juga bisa membuat ukuran yang pas dalam badan kita dan diukur gitu. Nah, gitu. Kemudian tujuan dari usaha ini gitu, usaha yang saya berkolaborasi dengan Pajak Tailor, melestarikan salah satu warisan budaya bangsa yaitu batik, itu pasti. Kemudian meningkatkan daya tarik anak bangsa terhadap warisan bangsa dalam hal fashion atau hal busana gitu ya. Kemudian memperkenalkan keindahan batik Indonesia, karena terkadang orang Indonesia juga terkadang nggak tahu gitu, ini tuh batik apa, ini batik apa gitu. Nah, kemudian memperkenalkan mendapatkan keuntungan finansial itu pasti, kemudian memberikan lapangan kerja kepada pembuat batik juga. Nah, yang memiliki keahlian di bidang batik. Dan jadi nanti kita juga akan berkolaborasi dengan pembuat batik, namun mungkin tidak terlalu banyak dan bukan merupakan perusahaan pembuat batik. Jadi orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang batik yang belum bisa tersalurkan mungkin akan kita salurkan. Kemudian di dalam ini juga pentingnya ada analisis 4P, jadi promotion, produk, place, dan price. Nah, promosi ini kita adakan melalui promosi di lingkungan setempat, pastinya di tentunya di Tasikmalaya, itu melalui mungkin media sosial ataupun brosur ataupun apa. Kemudian place ini kita adakan di toko Pajak Tailornya sendiri, kemudian ada di Books Market ini, di Shopee atau di yang lainnya. Mungkin kita akan mencoba masukkan ke sana karena belum ada untuk memasukkan ke Box Market. Nah, kemudian di media sosial pastinya itu di Instagram atau di WA mungkin ya. Di Instagram itu namanya Pajak Tailor Tasikmalaya. Kemudian untuk price-nya kemeja itu 270 dan untuk cardigan atau outer itu 200. Nah, ini melihat dari bahan yang akan digunakan, mungkin tidak ini ya, karena tidak terlalu murah juga dan juga tidak terlalu mahal, mungkin ini harganya standar mungkin ya gitu. Karena juga melihat dari kualitas, ada harga ada kualitas gitu kan. Nah, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah banyaknya orang yang terkadang melupakan batik yang merupakan warisan budaya bangsa atau salah satu warisan budaya bangsa dan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kalian tahu batik itu merupakan warisan budaya yang masuk UNESCO. Jadi masuk UNESCO. Nah, di sini kita juga harus pastinya melestarikan warisan ini karena masuk pada UNESCO. Yang UNESCO itu kan cangkupannya dunia ya. Kemudian solusinya, jadi solusi yang akan kita pakai itu adalah memberikan perpaduan terhadap desain atau model atau tren masa kini dengan motif batik yang tidak terlalu mendominasi. Jadi tidak terlalu banyak batiknya, karena mungkin jika terlalu banyak batiknya nanti akan malah justru lebih kuno gitu kelihatannya gitu. Kemudian memberikan kolaborasi yang baik gitu, desain-desain yang baik dan desain-desain yang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan yang masuk ke tren sekarang atau kekinian gitu. Kemudian kita akan mengenal sekilas mungkin ya batik,
bisa lihat bahwasannya batik yang sudah mendunia ini terkadang kita bisa lupakan gitu. Terkadang juga kita nggak tahu gitu apa sih ini batik apa, ini batik apa. Nah di sini juga kita bisa mengenal perlahan-perlahan mungkin batik yang akan kita kolaborasikan dengan pakaian ini. Contohnya ada batik Buketan, kemudian batik Sekar Jagad, ada batik Megamendung, ada batik Jepara yaitu batik Kartini yang mungkin harganya lumayan tidak terjangkau mungkin ya, karena tekniknya juga agak rumit gitu. Kemudian ada batik Kawung, terus ada batik Parang. Nah, di sini yang kita paling kenal itu adalah batik Megamendung karena sering kita lihat juga ya. Karena juga ini merupakan desain yang bagus gitu untuk dipadu atau dikolaborasikan dengan pakaian lain. Nah, juga tidak terlalu kekuno. Nah, kita di sini akan mengkolaborasikan batik-batik yang ada ini supaya tidak hanya batik Megamendung saja gitu yang bisa dikolaborasikan dengan pakaian-pakaian atau dengan busana lain, tapi juga batik yang lainnya juga bisa dikolaborasikan dan dipakai dengan tanpa merasa tidak percaya diri gitu. Nah, kemudian keunggulan dari busana Paja Taylor ini dengan busana lainnya atau bisnis atau merek Paja Taylor ini dengan busana lainnya atau di sini busana ini dapat bersaing dari segi kualitas bahan. Nah, memang karena Paja Taylor di sini itu mengedepankan dari bahannya dulu karena mungkin kualitas bahannya juga bagus, jadi harganya juga agak sedikit naik gitu. Kemudian bisa juga model sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi kita bisa padukan dari bagaimana model konsumen yang ingin konsumen pakai dengan model yang kita dengan batik aja, jadi akan dikolaborasikan dengan batik gitu. Kemudian jahitannya rapi itu pasti karena kami di sini dengan jahitan yang tidak asal-asalan karena kami menginginkan produk atau kualitas yang bagus gitu. Kemudian desain busana mengikuti tren ini juga termasuk desainnya karena kami akan mengkolaborasikan juga konsumen juga bisa meminta atau membuat permintaan terhadap model yang akan dibuat gitu. Jadi sebelumnya kalau misalkan ada gitu, tapi kami juga akan jadi ada proses kayak memberikan kebebasan kepada konsumen terhadap model yang akan dipakai. Itu adalah keuntungan Paja Taylor. Jadi supaya lebih puas gitu terhadap pembeli gitu. Kemudian packagingnya atau kemasannya memakai box packing dan plastik sablon, tentunya plastik sablon Paja Taylor. Nah di sini juga memakai box packing Paja Taylor. Kemudian harganya juga pas, barangnya juga berkualitas. Jadi ada harga, mungkin ada barangnya gitu yang berkualitas tentunya. Kemudian progress and process. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk prosesnya, yaitu promosi. Nah, promosi menggunakan akun media sosial dan pengenalan kepada toko lain gitu karena pelanggan lama toko. Jadi juga kita menawarkan. Nah, di sini Paja Taylor sudah memiliki langganan tersendiri gitu dari pembelian itu. Nah, mungkin bisa dibantu dengan pelanggan lamanya juga karena mungkin sudah percaya terhadap Paja Taylor itu. Kemudian langkah yang akan dibuat itu membuat akun media itu karena sudah merupakan dari Paja Taylor tersendiri. Mungkin yang ini jika yang Paja Taylor by Aul Arashi ini akan memunculkan atau mengunggah desain baru dari Paja Taylor by Aul Arashi ini mungkin dengan semenarik mungkin. Kemudian
Kemudian strategi yang dipakai dalam bisnis Paja Tailor atau produk brand Paja Tailor ini adalah melayani konsumen dengan baik, kemudian itu pasti, kemudian membuat testimoni supaya mendapat kepercayaan dari konsumen. Nah, itu juga hal yang perlu diperhatikan karena dari testimoni itu orang-orang bisa percaya atau tidak percaya terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian memberikan diskon ketika keuntungan sudah bisa menutupi modal gitu. Jadi ini mungkin akan diberikan namun tidak pada hari-hari yang cepat. Jadi masih menunggu harus menutupi modal terlebih dahulu. Kemudian analisis SWOT-nya mungkin desain menggunakan dari kekuatannya, desain menggunakan tren dengan memadukan salah satu warisan bangsa Indonesia yaitu batik yang mendunia ya tentunya. Jadi mungkin akan banyak minat juga, jadi menarik banyak peminat gitu. Kemudian brand yang didapat itu dapat dipercaya gitu, yang saya yakini bahwa brand itu sudah bisa dipercaya. Kemudian kerjasama dan kualitasnya baik. Jadi kolaborasi antara pemilik dengan saya juga baik gitu. Kemudian kualitasnya dari segi bahan juga dari segi pembuatan itu sudah bisa dipercaya dengan baik. Kemudian kelemahannya mungkin sedikit minat orang yang memakai batik. Nah, sedikit minat itu bukan jadi masalah untuk kita ya. Jadi kita menganalisis apa yang menjadi kelemahannya dan kita akan membangunnya gitu kan. Sedikit minat terhadap batik mungkin ya. Kemudian belum merupakan perusahaan atau bisnis besar. Jadi emang Paja Tailor ini tidak merupakan bisnis yang sangat besar, mungkin ya dibilang sangat besar tidak, karena masih merupakan toko gitu, toko kecil gitu kan. Kemudian kurangnya promosi yang kontinu. Nah, di sini karena Paja Tailor itu tidak memakai box market, jadi kurangnya promosi, dalam hal promosinya kurang. Nah, kemudian untuk perhitungan break even point mungkin ya. Break even point untuk biaya tetapnya. Nah, kan karena kami mungkin berkolaborasi dengan Paja Tailor, jadi saya juga tidak terlalu banyak beban untuk menyewa gitu kayak mesin ataupun yang lainnya, karena itu sudah disediakan dari Paja Tailor itu sendiri. Nah, mungkin biaya yang dibutuhkan itu 1.500.000, kemudian itu untuk kemeja ya, biaya variabelnya 210, kemudian biaya penjualannya itu 270, itu untuk kemeja harganya 270. Nah, bisa ditutupi modal ini dengan menjual 5 unit di sana. Kemudian untuk kardigan biaya penjualannya 200. Dari ini mungkin gambaran kecilnya ya, karena mungkin kalau dibeberkan itu panjang mungkin. Kemudian bisa ditutupi itu biaya dari biaya tetapnya itu 5 unit busana. Kemudian ini ada secuil desain baju yang sudah saya buat. Mungkin ini hanya hal kecil aja gitu ya, karena mungkin dari saya juga desainnya kurang, karena saya juga tidak terlalu mampu untuk mendesain gitu, karena hanya sekilas saja yang bisa saya gambarkan. Nah, dalam contoh dalam kardigan ini, jadi kami akan saya akan memadukan batik dengan kardigan yang sudah ada model di sini ya. Ini adalah contoh dari produk Paja Tailor tersendiri, yaitu nah di sini juga saya berinisiatif dengan memadukan batik. Nah, di sini batiknya juga dari buatan tersendiri, juga dari yang berkolaborasi dengan Paja Tailor tersebut. Nah, di sini tidak terlalu mungkin tidak terlalu banyak mendominasi, namun juga kita bisa mengenalnya gitu, kayak tidak keseluruhannya dengan batik gitu, tapi ada kolaborasi dari busana ini gitu.
akan dari analisis yang sudah saya lakukan atau survei yang saya lakukan, bahwasannya pembeli lebih banyak mencari barang yang warnanya itu netral atau warnanya itu tidak terlalu mencolok gitu. Kemudian juga tidak terlalu rame pastinya, dari pengamatan yang saya lakukan di toko itu. Kemudian dari warna-warnanya juga saya juga menyimpulkan bahwasannya lebih banyak terhadap warna polos dan juga warna yang banyak disukai gitu. Jadi yang kalem-kalem, yang sederhana-sederhana gitu warnanya gitu. Nah, kemudian dari kemejanya juga udah ada ukurannya mungkin ya di desain, namun belum ada gambarannya secara utuh gitu, karena hanya bisa diceritakan gitu, dibicarakan gitu. Kalau urusan mendesain mungkin saya kurang bisa. Nah, jadi di dalam kemeja ini juga khususnya saya akan mengkolaborasikan bagaimana caranya supaya si kemeja ini bisa dipadukan atau dikolaborasikan dengan batik tanpa terlihat kuno gitu, tanpa terlihat jadi tidak pede terhadap orang yang yang memakainya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan dari bisnis plan yang akan saya kolaborasikan dengan Paja Tailor tersebut. Mudah-mudahan kalian tertarik untuk membeli. Thanks for attention. Terima kasih. Wassalamualaikum.